Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nukhlisun niyyah lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah. Amma ma warada minal ayati wal ahadithil mutashabihah faqad ajma'a as-salafu wal khalafu radhiyallahu anhum ala annaha masrufatun an zahiriha liqaulihi ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qawlihi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Video kali ini menjelaskan tentang bagaimana menyikapi ayat-ayat mutasyabihat dan juga hadis-hadis mutasyabih, bahwa wajib untuk memalingkan makna ayat dan hadis mutasyabihat tersebut dari lahirnya, dari lahiriahnya, harus sejalan, harus sesuai dengan makna ayat-ayat muhkamat seperti surah Al-Ikhlas dan juga ayat laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak benar jika ada penceramah kondang, penceramah viral yang mereka mengatakan, katanya apa? Ajarkan tentang Allah kepada umat sesuai dengan ayat-ayat, hadis-hadis yang sudah masyhur di dalam Islam. Nah, terus mereka asal comot ayat, mereka asal ngambil hadis yang menurut mereka adalah menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang bab akidah, namun ternyata ayat dan hadis yang mereka comot tersebut, yang mereka jelaskan adalah ayat-ayat mutasyabihat, dan mereka sampaikan hanya lahiriahnya saja, tanpa tafsir, tanpa rincian penjelasan yang benar, yang sesuai dengan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya apa? Yang terjadi sesat menyesatkan, karena mereka akhirnya apa? Memupuk dan menggiring pemahaman dan keyakinan orang awam untuk berkeyakinan tajsim, tashbih, takyif terhadap Allah yang mereka sangka sebagai Allah, ya. Seperti contohnya apa? Penceramah yang viral itu mengatakan bahwa kata dia, anak saya yang berusia SMP, yang sedang kelas SMP bertanya kepada saya, katanya apa? Abah, guru saya ada yang bilang katanya di mana Allah. Nah, kemudian si bapak yang penceramah viral kondang tersebut menyampaikan, ya sudah, bilang saja di atas. Nah, kemudian dia bilang apa? Bahwa dia dapat wasiat dari ayahnya untuk, wahai anakku, katanya, kalau kamu nanti menjelaskan tentang Allah, jangan yang jelimet-jelimet, sampaikan saja apa adanya seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, terus asal comot dia ayat, dia bilang apa? Aamintum man fis sama. Yang dia ambil ayat mutasyabihat. Nah, kemudian dia sampaikan itu kepada masyarakat awam, bahkan dia ajarkan, dia didik anaknya untuk mengucapkan, untuk mempopulerkan bahwa katanya Allah ada di atas. Nah, itu. Jadi yang betul apa? Wajib, ya, sesuai yang disampaikan di sini, bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat wajib untuk pemahamannya dipalingkan dari makna lahiriah lafalnya, disesuaikan, harus sesuai dengan pemahaman tafsir makna ayat yang muhkamat atau hadis yang muhkam. Tsumma ikhtalafu, qala al-muallif, tsumma ikhtalafu fi bayani ma'ani tilkal ayat wal ahadits. Kemudian para ulama Islam berbeda pendapat dalam berbeda dalam metode
penyampaian ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat tersebut. Fasalafu yufawwiluna ilma ma'aniha ilaihi ta'ala. Kelompok pertama, ulama salaf, mayoritas mereka memilih metode tafwid dalam artian apa? Menyerahkan, memasrahkan makna hakikatnya hanya kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Tanpa menentukan secara spesifik, secara tertentu makna ayat mutasyabihat itu apaan. Namun mereka menetapkan satu keyakinan atau kaidah bahwa pertama, mereka tidak memastikan ayat tersebut maknanya apa secara khusus, secara spesifik. Namun yang kedua yang perlu diingat, jangan sampai ketinggalan, mereka ulama salaf yang memilih metode tafwid ini ada patokan yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua apa yaitu mereka meyakini bahwa makna yang terkandung dalam ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabih tadi pastilah tidak kemudian bermakna sifat-sifat kemakhlukan. Nah itu tadi. Jadi tidak mungkin kemudian misal disebutkan di sini contoh ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian kok dipahami sifat kemakhlukan. Nah itu tadi. Mereka memasrahkan makna ayatnya kepada Allah. Mereka mengatakan wallahu a'lam bimuradihi. Namun di kaidah yang kedua mereka sampaikan makna ayat tersebut yang jelas bukanlah sifat kemakhlukan. Nah seperti itu ya. Fayaquluna annal istiwa'a fi ayati ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala ma'a jazmihim bi'annahu jalla jalaluhu yastahilu alaihi al-istiqraru 'alal 'arsy aw ittisaluhu bihi aw julusuhu alaihi. Disertai apa? Ulama salaf yang memilih metode tafwid itu tadi meyakini dengan pasti bahwa mustahil bagi Allah untuk disifati istiwanya itu tadi ya, dengan sifat menetap, bertempat ya, berarah baik di atas ataupun di mana-mana. Mustahil ya, mereka tidak memaknainya dengan sifat kemakhlukan. Juga tidak mungkin ya, atau mustahil bagi Allah untuk disifati ittisal, disifati seperti makhluk apa? Bersambung, bertemu ataupun berpisah dengan jarak. Au julusuhu alaihi, ataupun ya mustahil juga bagi Allah disifati duduk atau kondisi-kondisi kemakhlukan yang lain ya. Jadi istawa di dalam ayat tersebut ulama salaf mayoritas mereka memasrahkan maknanya. Pertama mereka mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu maknanya. Kami tidak memaknainya secara spesifik dengan satu atau dua arti tafsir tertentu, tanpa memilih salah satu di antara banyak makna. Namun apa yang kedua, kami meyakini bahwa pokoknya makna istawa dalam ayat tersebut pasti bukan merupakan sifat kemakhlukan, baik itu meninggi, bertempat, duduk, naik turun ataupun yang lainnya, karena itu merupakan apa? Sifat kemakhlukan. Karena Al-Quran alladzi minhu hadhil ayah yukhbiruna anna Allaha mawjudun qabla ijadil arsh. Nah masih penyampaian dari para ulama salaf yang memilih metode tafwid bahwa apa? Al-Quran sudah mengabarkan kepada kita, menginformasikan secara pasti bahwa Allah ada dan adanya Allah tanpa permulaan. Jadi sebelum terciptanya alam, baik arsy, langit, kursi ataupun lainnya, Allah ada. Nanti begitu semua sirna, terjadi kiamat misal ya, sirnalah yang sirna, Allah juga ada tanpa dipengaruhi oleh perubahan waktu ataupun sifat makhluk lainnya.
Fakaifa yuqal annahu ta'ala istaqarra 'ala al-'arsy wal 'arsyu ghairu mawjud. Maka mustahil ya, bagaimana mungkin diterima oleh akal yang sehat kemudian kok dikatakan kalau istawa di dalam ayat tersebut tafsirnya bahwa Allah istaqarra, menetap di atas arsy. Ya, meskipun kata mereka golongan yang sesat itu istaqarranya, menetapnya Allah di atas arsy berbeda dengan menetapnya makhluk di atas kursi misalnya. Tetap mustahil ya. Karena apa tadi? Allah qadim, ada tanpa permulaan. Sebelum arsy ada, Allah ada. Nah, kalau misal kok dikatakan bahwa istawa di situ artinya bahwa Allah menetap tinggi di atas arsy sana, ya maka akan keliru ya. Sebelum terciptanya arsy, maka apa? Allah tidak akan istawa 'alal arsy. Ya, menurut pemahaman yang keliru ini. Kemudian baru setelah tercipta arsy Allah berubah menurut mereka. Nah, jadi tidak boleh ya meyakini bahwa Allah disifati dengan berubah, itu jelas tidak boleh. Nah, ini makanya ulama salaf apa? Tafwid, tapi ingat tetap dengan ada kaidah yang kedua meyakini nggak mungkin makna istawa di situ adalah sebagai sifat kemakhlukan. Walamma khalaqal khalqa lam yahtaj ila makanin yahillu fihi bal huwa ghaniyun anhu. Allah Ta'ala tidak disifati sama sekali dengan tempat, lokasi, arah ya, atau sifat kemakhlukan yang lain. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Artinya apa? Sama sekali Allah tidak disifati satupun sifat dari sifat makhluknya. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat, itu bukan artinya bahwa seseorang tersebut meyakini bahwa Allah nggak ada. Ya, jadi tidak benar kalau dibilang kalau nggak di timur ya di barat, kalau nggak di atas ya di bawah, kalau nggak di pinggir ya di tengah. Kalau dibilang tidak di timur, tidak di barat, ya berarti perkara itu tidak ada, kata mereka. Itu logika yang keliru ya. Allah bukan benda, bukan makhluk, bukan sesuatu yang disifati dengan tempat. Maka apa? Sama sekali berbeda dengan apa yang manusia bayangkan. Nah, jadi sudah benar pernyataan para ulama Islam, Allahu mawjudun bila makan wala jihah wala zaman. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa waktu, tanpa disifati dengan satupun sifat kemakhlukan. Fahuwa ta'ala lam yazal bis sifah allati kana 'alaiha. Seluruh umat Islam meyakini bahwa Allah Ta'ala qadim, sifatnya juga semuanya qadim, tidak disifati dengan berubah.